Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai numerical measures, yaitu ada measurement of center atau ukuran pemusatan yang meliputi mean, median, modus. Kemudian ada measurement of variability, yaitu ukuran penyebaran data, yaitu kita mempunyai jangkauan atau range, kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi, dan ada variance. Sekarang kita membahas salah satu konsep penting dalam bidang statistika, yaitu mengenai peluang atau probability. Nah, kalau berdasarkan sejarah, sebenarnya peluang itu suatu teori yang lahir dari sesuatu yang haram, yaitu permainan judi yang ada di Amerika waktu itu. Jadi ada seseorang, satu atau dua orang gitu saya lupa, yang sedang bermain judi di Amerika di suatu kasino. Kemudian dia melihat ada suatu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, dari situ dua orang itu kemudian menggagas suatu teori yang dinamakan sebagai teori peluang. Ya, meskipun teori peluang itu lahir dari suatu yang haram, tidak membuat teori ini itu haram ya. Karena ini bukan aktivitas, ini hanya teori yang bisa kita pelajari untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya mengenai probability itu sudah kalian pelajari di SMA ya. Ada yang namanya kejadian atau events, kemudian ada yang namanya ruang sampel. Kita nanti akan belajar mengenai irisan, union atau gabungan, kemudian peluang saling lepas, peluang saling bebas, ada aturan bias, dan seterusnya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai events and the sample space atau kejadian dan ruang sampel. Kita mulai dari basic dulu, kejadian dan ruang sampel. Data are obtained by observing either uncontrolled events in nature or controlled situations in a laboratory. Data itu bisa didapatkan dengan mengamati kejadian-kejadian yang tidak terkontrol di alam atau kejadian yang terkontrol di suatu lab. Ya. Misalkan kalau kejadian yang tidak terkontrol yaitu data mengenai curah hujan, ya itu kan tidak terkontrol. Misalkan hari ini curah hujannya banyak, kemarin sedikit, besok sedikit, dan seterusnya. Lalu untuk yang terkontrol itu yang kita lakukan di lab, misalkan praktikum fisika, praktikum material teknik, dan lain sebagainya. Nah, kita menggunakan istilah eksperimen untuk mengamati atau menjelaskan metode dari pengumpulan data. Apa itu eksperimen? Eksperimen itu adalah proses ya, proses dengan sebuah observasi atau measurement atau pengukuran yang didapatkan. Jadi kita melakukan observasi, kita melakukan pengukuran sehingga nanti akan diperoleh suatu eksperimen. Nah, contoh dari suatu eksperimen itu banyak ya. Misalkan nomor satu, recording a test grade, mencatat nilai tes. Kemudian measuring dari rainfall, mengukur curah hujan harian, dan seterusnya ya. Jadi, cuman yang paling sering kita pakai biasanya di probability itu adalah tossing a die atau melempar sebuah dadu. Atau tossing a coin, melempar sebuah koin. Nanti akan kita bahas contoh-contoh soalnya. Nah, kemudian kita punya a simple event, yaitu kejadian yang sederhana, adalah hasil yang diperoleh dari satu kali pengulangan eksperimen on a single repetition of the experiment. Jadi dia itu hanya dari satu kali pengulangan eksperimen. Misal, for example, kita punya eksperimen toss a die and observe the number that appears on the upper face. Jadi kita melempar sebuah dadu, die itu dadu ya, jangan diartikan meninggal. Melempar sebuah dadu dan amati angka yang muncul pada sisi wajah, ya, yang muncul pada sisi wajah, sisi atas ya, sisi atas.
Lalu list the simple events in the experiment. Lalu daftarlah kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Tentu ada 6, yaitu munculnya angka 1, observe a number 1, kemudian munculnya angka 2, observe a number 2, sampai dengan observe a number 6. Jadi pasti ada 6 kejadian. E1 ini menandakan dia pengamatan atau pengamatan yang munculnya angka 1, E2 itu pengamatan angka 2, sampai E6 itu pengamatan angka 6. Pengamatan munculnya angka 6. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan events atau kejadian itu sebagai kumpulan atau koleksi dari kejadian-kejadian yang sederhana ya. Kejadian-kejadian yang sederhana. Kita akan membahasnya setelah ini. Nah, ini. We have definition an event is a collection of a simple events. Jadi dia adalah kumpulan dari beberapa kejadian-kejadian yang sederhana. For example, we have two events here, events A and events B for the diagnostic experiment. Event A, observe an odd number. Kita mengamati sebuah angka yang ganjil. Observe B is a number less than 4. Jadi untuk yang A, itu kita mengamati munculnya angka-angka yang ganjil dari pelemparan dadu. Berarti yang muncul nanti angka-angkanya adalah 1, 3, dan 5. B, observe a number less than 4. Berarti 1, 2, 3. Masing-masing anggota A dan B itu ada sebanyak 3. Ya. Nih, kejadian A itu terjadi if the upper face is 1, 3, or 5. It is a collection of 3 simple events and we write A sama dengan E1, E3, E5. Ini menandakan dia munculnya angka pertama, angka ketiga, dan angka 5, dan seterusnya. Saya kira udah paham ya. Nah, dari sini nanti kita melahirkan sebuah kejadian yang saling bebas. Or in English is mutually exclusive. Two events are mutually exclusive if when one event occurs, the others cannot, in vice versa. Jadi dua kejadian akan saling lepas. Ini artinya saling lepas jika kejadian jika ketika satu kejadian terjadi dan kejadian yang lain tidak. Begitu juga sebaliknya. Nah, contoh yang di atas ini, dari dua kejadian ini, dia bukan kejadian yang saling lepas. Kenapa? Karena ada dua anggota yang sama. Nih, anggota yang A itu adalah 1, 3, dan 5. Yang B 1, 2, dan 3. Ada dua anggota yang sama di sini. Kalau ada satu aja anggota yang sama di antara dua kejadian, maka dikatakan dua kejadian itu tidak saling lepas. Dikatakan saling lepas kalau dia tidak punya irisan atau intersection-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan dia saling lepas, maka akibatnya nanti A iris B itu sama dengan himpunan kosong. Sehingga peluang dari A iris B itu pasti sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kita punya himpunan dari semua kejadian-kejadian yang sederhana kita sebut sebagai ruang sampel atau sample space. Dan biasanya kita simbolkan dengan huruf S. Nah, sekarang kita balik ke MN Rule. Ini harusnya sudah kalian pelajari di SMA, yaitu aturan MN. Apa itu MN? MN itu adalah suatu aturan perkalian di mana menggunakan dua states. Oke? Consider an experiment that is performed in two states. Jadi dia menggunakan dua tahapan atau dua babak. In the first stage can be accomplished in M ways, and for each of these ways, the second stage can be accomplished in N ways. Then there are Mn ways to accomplish the experiment. Jadi untuk menyelesaikan M cara dan untuk masing-masing cara ini, di second stage, cara yang kedua atau tahapan yang kedua itu dapat diselesaikan dengan N cara. Maka total untuk menyelesaikan eksperimen itu adalah tinggal kita kalikan saja dengan M dan N tersebut. For example, we have here
Suppose that you can order a car in one of three style, okay, three style, and in one of four paint color. Okay, we have here three style and four paint colors. To find out how many options are available, jadi untuk menemukan atau mendapatkan berapa banyak opsi yang tersedia, you can think of first picking one of the M equals 3 styles. Jadi pilih satu dari M sama dengan 3 styles. Dari styles kita punya 3 pilihan. Lalu dari paint colors kita punya 4 pilihan. Total kita memilihnya berarti ada berapa? Ya udah tinggal dikaliin aja. 3 dikali 4 itu sama dengan 2 kemungkinan. Atau 12 possible. Nah, cara lain bisa kita gunakan juga diagram pohon seperti ini, ya. Jadi masing-masing style itu 1, 2, 3 kita list secara berurutan seperti ini. Kemudian kita bikin panah, kita kaitkan dengan masing-masing paint colors. Yang total ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan kalau kita jumlahkan semuanya, ini 4, ini 4, ini 4, total ada 12. Jadi kita punya 12 kemungkinan banyaknya cara seseorang untuk mengorder a car atau sebuah mobil. Nah, another example here, two dice are tossed. How many simple events are in the sample space S? Jadi dua dadu itu dilemparkan, berapa banyak kejadian simple di ruang sampelnya. Ini gampang. Kalau kita punya dua dadu yang kita lempar, two dice are tossed. Satu dadu aja itu kan ada 6 kemungkinan. Dadu yang kedua itu juga pasti ada 6 kemungkinan. Ya udah tinggal dikaliin aja. 6 kali 6 hasilnya adalah 36. It's simple ya. Kemudian kita punya example for coin 9. A candy dish contains one yellow and two red candies. Jadi di sini ada wadah permen yang memuat satu permen warna kuning dan dua permen warna merah. Two candies are selected one at a time from the dish. Jadi dua permen itu dipilih ya, dipilih satu-satu dari wadah tersebut dan warnanya itu dicatat. How many simple events are in the sample space S? Berapa banyak kejadiannya? Jadi ada 3 permen. Ada 3 permen. One yellow and two red. One yellow and two red. Dari 3 permen ini kita akan menentukan ruang sampelnya ketika dua candies, dua permen itu dipilih satu persatu. Permen yang pertama kita milih dari 3 permen tentunya. Karena yang available itu ada 3 permen. Setelah permen 1 kita pilih, permen yang menyisakan sebanyak 2. Jadi pada pengambilan yang kedua, permennya itu ada sebanyak 2. Ya, ini pada tahapan yang pertama, permennya ada sebanyak 3. Kemudian karena sudah kita ambil 1 permennya, maka sekarang permennya tinggal 2. Jadi tahapannya itu 3 dan 2. Total kemungkinannya berarti ada sebanyak 6 kemungkinan atau 6 possible. Ya, itu kurang lebih untuk aturan MN rule. Itu aturan yang menggunakan 2 tahapan atau 2 babak, 2 stages. Okay, next, the extended MN rule. We have MN, aturan MN yang diperpanjang, not only 2 states, but we have until K states. Okay. If an experiment is performed in K states with N1 ways to accomplish the first states and 2 ways to accomplish the second states and NK ways to accomplish the K states. Then the number of ways to accomplish the experiment is N1, N2, N3 sampai NK. Oke, jadi di sini tahapannya ada sebanyak K states. Berarti N1 itu adalah tahapan pertama, one stage. N2 itu adalah tahapan yang kedua, second stage, sampai dengan NK.
itu adalah K steps. Nah, jadi kita punya di sini adalah tahapan sampai dengan tahapan yang ke K. Kalau K-nya itu misalkan 5, berarti ada 5 tahapan. Kalau K-nya 3, berarti ada 3 tahapan. For example, we have here example for point 10. How many simple events are in the sample space when 3 coins are tossed? Berapa banyak kejadian simple dalam ruang sampel ketika 3 koin dilempar? Kita punya 3 koin yang dilempar. Koin pertama tentu kemungkinannya pasti ada 2. Entah itu gambar atau angka. Ya, munculnya pasti 2. Koin kedua pasti juga punya 2 kemungkinan. Entah itu angka atau gambar. Koin ketiga pun juga gitu. Pasti juga 2 kemungkinan. Jadi total kemungkinannya adalah 2, 2, 2. Itu ada 8 kemungkinan. Oke. It's very simple. Oke. Next, we have a truck driver can take 3 roads from city A to city B, 4 from city B to city C, and the 3 from city C and to city D. If, when traveling from A to D, the driver must drive from A to B to C to D, how many possible A to D roads are available? Oke, jadi dari A ke B kita punya 3 rute, dari B ke C kita punya 4 rute, dari C ke D kita punya 3 rute. Yang ditanyakan adalah how many possible A to D roads are available. Dari A ke D, berarti ada berapa banyak pilihan. Ada berapa banyak kemungkinan yang bisa dipilih sama drivernya. Ya, ini tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 4 dikali 3 sama dengan 36 kemungkinan. Ya, ini masih gampang. Okay, now we have permutation. In the senior high school, yeah, we have studied about permutation and combinations. Permutation is if we have number of ways we can arrange and distance object. Taking them at a time is NPR equals to n factorial divided by n minus r factorial. Okay, this is the definition of permutation. We have permutation and we have combination. Permutation itu harus selalu memperhatikan urutan. Nah, jadi ciri-ciri khasnya adalah permutasi ini harus memperhatikan urutan. Kalau combination itu tidak perlu memperhatikan urutan. Oke, contoh. Permutasi contohnya adalah misalkan ada 5 orang kandidat, akan dipilih 2 orang, 1 orang untuk menjadi ketua kelas dan 1 orang untuk menjadi wakil ketua kelas. Itu jelas menggunakan permutasi. Kenapa? Karena ada urutan. Urutannya apa? Yaitu 1 menjadi ketua kelas, 1-nya menjadi wakil ketua kelas. Itu nggak boleh dibalik tuh. Misalkan orang nomor 1, Andi, dia menjadi ketua kelas. Kemudian Budi, dia menjadi wakilnya. Apakah sama nantinya ketika Budi menjadi ketua dan Andi menjadi wakil? Tentu tidak. Ya, karena di sini ada urutan. Ada posisi yang berbeda. Jadi urutannya diperhatikan. Maka dari sini kalau ada 5 kandidat, sedangkan yang diambil hanya 2 orang, 1 untuk menjadi ketua, 1 untuk menjadi wakil, maka kita menggunakan permutasi. 5P2 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial. Oke. 5 faktorial berarti kan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ini dibagi 3 faktorial. Hasilnya 20. Ini contoh untuk yang permutasi. How about combination? For example, kita punya misalkan dari 5 orang kandidat akan dipilih 2 orang untuk mewakili UPN di ajang lomba Olimpiade ONMIPA, misalkan. Untuk mewakili UPN di ajang ONMIPA dari 2 orang itu. Ini jelas menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena nggak ada urutan di sana. Yang penting 2 orang dipilih. Nggak harus yang A pertama, yang B kedua. Atau yang B pertama, A kedua. Nggak harus gitu.
Bebas, tidak harus ada urutan. Jadi kalau kejadiannya seperti itu, 5 orang kandidat kemudian dipilih 2 orang untuk mewakili UPN mengikuti lomba ONMIPA, berarti kita menggunakan 5 kombinasi 2. Rumusnya adalah 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial 2 faktorial. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktorial. Coret-coret hasilnya adalah 10. Yaitu untuk kombinasi. Nah, pertanyaannya di sini adalah konsep faktorial saya kira udah kalian pelajari di SMA. Kalau kita punya n faktorial itu sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2. Oleh karena itu di sini kita bisa menuliskan n faktorial itu sama dengan n kemudian dikali dengan n min 1 faktorial. Jadi n min 1 faktorial ini adalah n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 dan seterusnya. Lalu rumus ini bisa kita balik menjadi n min 1 faktorial sama dengan n faktorial dibagi dengan n. Seperti ini. Kalau kita pilih n sama dengan 1, maka jadinya adalah 0 faktorial sama dengan 1 faktorial dibagi 1. Sehingga 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya. Oleh karena itu 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, dan seterusnya. Oke, we have example 4.12. 3 lottery tickets are drawn from a total of 50. 3 tiket lotre itu dipilih dari total 50. If the tickets will be distributed to each of 3 employees in the order in which they are drawn. Jika tiket akan didistribusikan ke masing-masing dari 3 orang tersebut dengan urutan mereka yang dipilih, the order will be important. Will be important. Urutannya akan menjadi sangat penting. How many simple events are associated with the experiment? Gampang. Kita tinggal menggunakan permutasi. Di sini ada urutan ya. Karena ada urutan sehingga kita bisa menggunakan permutasi. Dari 50 objek dipilih sebanyak 3. Berarti 50p3. Nah, oke, dalam penulisan permutasi kombinasi itu bisa kalian menggunakan penulisan yang seperti ini. Ini contoh yang pertama. Atau bisa juga menggunakan penulisan 50p3 seperti ini. Atau juga contoh yang ketiga bisa menggunakan penulisan yang seperti ini. 50p3. Ya, ini sama aja. Tergantung dengan referensi yang digunakan. Cuman kalau saya itu biasanya lebih nyaman menggunakan yang seperti ini. 50p3. Tinggal dihitung hasilnya adalah 117.600. Kira-kira gitu. Ya, untuk contoh yang ini silakan bisa dibaca sendiri. Kita lanjut ke next page. Oke, we have combinations. Combinations berarti tidak memperhatikan urutan. Kombinasi itu rumusnya adalah n CR equals to n factorial divided by r factorial n minus r factorial. Oke, we have here is permutation n factorial divided by n min r factorial. So we can write n permutation r divided by r factorial. Yeah, this is apa ya, associates between combination and permutation. Ini adalah keterkaitan salah satu hubungan atau keterkaitan di antara permutasi dan kombinasi. Contohnya adalah bisa kita lihat di sini. Kita punya print circuit board may be purchased from 5 suppliers. In how many ways can 3 suppliers be chosen from the 5? Oke, sorry ya, kita kelempar barusan. Oke, kita lanjutkan di sini mengenai kombinasi tadi. For example, we have a print circuit board may be purchased from 5 suppliers. In how many ways can 3 suppliers be chosen from the 5? Oke, dari 3 supplier dipilih dari 5 total. Berarti jelas di sini menggunakan kombinasi 5C3.
Bisa kita langsung tulis 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial ya. 2 ini didapatkan dari 5 dikurang 3. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, hasilnya adalah 10. Kurang lebih seperti itu untuk yang contoh kombinasi. Oke, this is we have 4.35. Professional basketball is now a reality for women basketball players in the United States. There are two conferences in the WNBA. It's with 7 teams as shown in the table below. Oke, di sini ada 7 conference Western, 7 tim ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 7 Eastern Conference team. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The question is how many pairs of team can be chosen? How many pairs of teams can be chosen? Berapa banyak pasangan dari tim yang bisa kita pilih? Ini menggunakan aturan MN. Gimana caranya? Untuk ini itu adalah tahapan yang pertama. Kita sebut sebagai tahapan M. Ini adalah tahapan yang kedua atau tahapan N. Tahapan yang pertama kita milih satu. Kita milih satu dari total 7 tahapan. Berarti total pilihannya ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 7. Lalu yang kedua, ini juga ada 7 barang atau 7 tim. Berarti kita hanya milih salah satu doang, totalnya ada 7 kemungkinan. Jadi how many pairs of teams can be chosen? 7 times 7 equals to 49. Ya. Kalau yang B, what is the probability that the two teams are Los Angeles and New York? Los Angeles, this is Los Angeles Park, and New York is New York Liberty. Berarti this is Los Angeles and New York is considered as one team, one package. Berarti kita anggap sebagai satu tim dibagi dengan total kemungkinannya yaitu 49. Jadi jawaban yang B itu probabilitasnya adalah 1 dibagi dengan 49. Kurang lebih seperti itu. Okay, now we have given relations and probability rules. Relasi kejadian dan aturan probability. The first definition is about the union. Union is gabungan. Gabungan. Intersection in definitions 2 is irisan. And complement itu adalah lawan dari suatu kejadian ya. Misalkan A itu suatu kejadian A, maka komplementnya adalah A komplement. Misal kita punya di sini suatu diagram Venn, di sini adalah A, himpunan A, maka himpunan A komplement itu adalah yang ada di luar A. Atau kalau kita punya dua kejadian, misal di sini ada A dan B, A dan B, maka A irisan B itu adalah yang di sini. Ini adalah A iris B atau A intersections B. Kalau A gabungan B berarti A ini digabung dengan irisan, digabung dengan B. Ini adalah A union B. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus yang di luar ini apa? Yang di luar itu adalah komplement dari A union B. Ya, yang di bagian luar di sini itu adalah komplement dari A gabungan B. Okay, this is the example for diagram Venn or Venn diagram. And now we have calculating probabilities for unions and complements. When we can write the event of interest in the form of a union, a complement, or an intersection, there are special probability rules that can simplify our calculations. The first rule deals with unions of events. Oke, di sini ada the addition rule, aturan penjumlahan. Given two events A or and B, the
probability of their union is equal to like this. Jadi kita punya V A union B itu sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Contohnya, kita punya A misalkan adalah himpunan bilangan ganjil. Atau dalam bahasa Inggris berarti A itu odd number. S itu adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. S is sample space. Kemudian B kita punya prime number. So A and B can list by odd number is 1, 3, 5. Prime number is 2, 3, 5. Oke. Berarti dari sini banyaknya A itu adalah NA itu adalah 3. Kemudian banyaknya anggota B itu adalah 3 juga. Sedangkan NS-nya itu adalah 6. Nah, dari sini berarti bisa kita hitung nih peluang A union B. Peluang A-nya adalah berarti NA dibagi NS, ditambah peluang B-nya NB dibagi dengan NS, dan peluang A iris B itu dibagi dengan NS. Nah, dari sini bisa kita hitung NA-nya itu 3, NS-nya 6, NB-nya juga 3 dibagi 6 dikurang irisannya nih. Irisan itu berarti cari yang sama. Yang sama di sini adalah 3 dan 5. Berarti ada 2 ya. 2/6. Jadi total hasilnya itu adalah 4/6. Ya, 4/6 atau 2/3. Ini hasil untuk gabungan dari dua kejadian. Yang mana A itu odd number, B itu adalah prime number. Nah, ini dia. When two events A and B are mutually exclusive, then probability of A intersection B is equals to 0. And the addition rule simplifies to probability A union B is equal to probability A ditambah probability B. Kenapa seperti itu? Karena irisannya atau intersectionnya itu sama dengan 0. Di rumus yang dijelaskan barusan, itu dia menggunakan dikurangi P A iris B. Oke, berarti karena ininya 0, maka ini bisa kita coret ya. Karena dia saling lepas atau saling asing. Di mana tidak mungkin dua kejadian terjadi secara bersama-sama ya. Tidak bakal ada satu anggota dari salah satu kejadian yang terulang di anggota yang lain. Oke, kalau komplement itu berarti peluangnya jumlahannya itu sama dengan 1. Karena ini saling berlawanan, peluang A itu pasti ditambah peluang A komplement itu pasti sudah sama dengan 1. Jadi peluang A komplement itu pasti sama dengan 1 dikurang peluang A. Oke, we have example in 4.17. Outcomes for oil drilling experiment. An oil prospecting firm plans to drill two exploratory wells. Berarti sebuah perusahaan minyak ini berencana untuk mendrill. Drill itu mengebor ya. Mengebor sumur yang tereksplor. Dua sumur nih. Ya. Di sini ada 3 kejadian. Event A is neither well produce oil or gas. Berarti tidak ada sumur yang memproduksi minyak atau gas. Peluangnya 0,8. Yang B, exactly one well produce oil or gas. 41 sumur yang memproduksi oil atau gas. Yang C, both well produce oil or gas. Keduanya memproduksi oil atau gas. Find PA union B and PB union C. Ini tinggal kita jumlahkan aja masing-masingnya ya. Karena mereka itu merupakan peluang yang saling lepas atau mutually exclusive. Hasilnya seperti ini, 0,98 dan 0,2.
Ya, saya kira masih gampang ini. Okay, now we have independence, conditional probability, and the multiplication rule. Okay, the first one is independent. Dua kejadian A and B are said to be independent if and only if the probability of event B is not influenced or changed by the occurrence of event A or vice versa. Dua kejadian A dan B dikatakan independen. Independen itu artinya bebas ya. Bebas, tidak bergantung satu sama lain, jika dan hanya jika peluang dari kejadian B itu tidak dipengaruhi atau tidak berubah dengan terjadinya kejadian A atau sebaliknya. Misalkan kita punya contoh di sini, tossing dice. On the other hand, consider tossing a single die two times and define two events. Event A, observe a 2 on the first toss. Amati munculnya angka 2 pada pelemparan pertama. B, observe a 2 on the second toss. Amati pelemparan munculnya angka 2 pada pelemparan yang kedua. Pelemparan pertama udah pasti kemungkinan munculnya angka 2 itu adalah 1/6. Pelemparan yang kedua pun juga pasti 1/6. Dan A itu tidak akan dipengaruhi oleh B. Jelas. B pun juga gitu, tidak akan dipengaruhi oleh A. Nih, perhatikan di sini nih. Peluang B given that A occur, B diberikan ketika A terjadi maupun B diberikan ketika A tidak terjadi. Sama-sama 1/6 peluangnya. Apa artinya ini? Artinya adalah probability of event B is not changed by the occurrence of event A. We say that A and B are independent events. Jadi A dan B itu adalah kejadian yang saling bebas, tidak saling mempengaruhi satu sama lain ya. A tidak mempengaruhi B dan B juga tidak mempengaruhi A. Oke, nanti akan kita bahas rumusnya. Oke, the general multiplication rule. The probability that both A and B occur when the experiment is performed is ini. Ini adalah peluang A iris B. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah A itu terjadi. Jadi ini adalah peluang B setelah A itu terjadi ya. Atau peluang B bersyarat A. Atau peluang B setelah A-nya itu terjadi. Sama aja. Ini rumus yang kedua. PB dikali PA setelah B-nya itu terjadi. Oke, for example. In a color preference experiment, 8 toys are placed in a container. The toys are identical except for color. 2 are red and 6 are green. 2 red and 6 green. A child is asked to choose 2 toys at random. Oke, dipilih dari sebanyak 8 ini 2 mainan. Choose 2 toys. What is the probability that the child choose the 2 red toys? Oke, berapa peluangnya bahwa anak itu memilih 2 mainan merah? Perhatikan di sini. Di sini totalnya itu ada berapa mainan? 8 ya. Akan dipilih 2 buah mainan. Akan dipilih 2 buah mainan. Ini berarti bisa kita menggunakan kalau 2 buah mainan yang dipilih itu dua-duanya merah, berarti kan peluang yang pertama merah, yang kedua itu juga merah. Ini kan? Ini M1 merah yang pertama, ini M2 merah yang kedua. Secara matematika itu seperti ini. 2 red toys berarti peluang 2 mainan merah. M1 pengambilan yang pertama, M2 itu merah pada pengambilan yang kedua. Rumusnya gimana? Berarti kita gunakan rumus yang di sini. Berarti PM1 kemudian dikali dengan PM2 bersyarat M1. PM1-nya berapa? PM1-nya berarti M1-nya ini awalnya ada 2 nih. Berarti dari 2 itu kita memilih 2 dari total yang tersedia mainannya ada sebanyak 8. Nah, dari sini 1 mainan warna merah sudah kita pilih. Jadi mainan warna merahnya tinggal berapa? Tinggal 1. Dari berapa mainan? Dari 7 ya. Karena tadi itu ada 8 mainan, berkurang 1 karena udah diambil di pengambilan yang pertama, maka sekarang tinggal 7.
Jadi peluang untuk keduanya merah adalah 2 kali 1, 2 dibagi 8 kali 7, yaitu 56 atau 1 dibagi 28. Nah, selain menggunakan cara seperti ini, bisa juga menggunakan cara kombinasi ya, kombinasi. Gimana kombinasinya? Perhatikan di sini bahwa kita itu memilih dua mainan merah. Yang tersedia mainan merahnya ada berapa? Ada dua juga. Berarti 2C2. Ruang sampelnya berapa? Berarti 8C2. Kenapa 8? Karena total mainannya ada 8. Dua ini yang diambil. Ya. 2 kombinasi 2 itu 1. 8 kombinasi 2 itu adalah berapa ya? Kita hitung aja. 8 kombinasi 2 itu 8 faktorial dibagi 6 faktorial. 2 faktorial. 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. 2 faktorial. Hasilnya 28 ya. Berarti sama ini hasilnya adalah 1 dibagi 28. Bisa menggunakan cara aturan perkalian umum seperti ini, atau bisa juga menggunakan cara kombinasi. Seperti itu. Okay, now we have conditional probabilities. In bahasa, it means peluang bersyarat. Peluang bersyarat. There are two conditional probabilities. The first one is the conditional probability of event A given that event B has occurred is. Nah, sebenarnya peluang ini itu diperoleh dari peluang yang barusan. Yaitu kalau kita punya peluang A iris B, itu sama dengan peluang B dikali dengan peluang A ketika B sudah terjadi. Ini tinggal dibolak-balik aja posisinya, kita bikin menjadi ini sama dengan, berarti peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B, ya, seperti itu. Kita punya suatu conditional probabilities. Dan jelas peluang B itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena pada pecahan, bagian penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Begitu juga yang nomor 2, the conditional probability of event B given that event A has occurred is peluang B bersyarat A sama dengan peluang A iris B dibagi peluang A. If peluang A tidak sama dengan 0. Ya. Kita punya contoh di sini. Color blindness continued. Suppose that in the general population, there are 50% men and 49% women, and that the proportion of colorblind men and women are shown in the probability table below. Okay. This is men 0,04 peluangnya yang colorblind, yang buta warna. Yang tidak buta warna itu 0,47. Total laki-lakinya itu ada 0,51 total. Perempuannya total itu ada 0,49. Yang buta warna 0,002. Yang tidak buta warna 0,482. Ini itu total untuk yang buta warna. Ini total yang tidak buta warna. Ini pasti satu ya. Kenapa? Karena peluang. Peluang itu kalau semuanya terjadi pasti satu ya. Jumlah atau total dari semua datanya. Karena dia dibikin peluang, maka jadinya satu. Nah, kemudian kita punya, if a person is drawn at random from this population and is found to be a man, even B, what is the probability that the man is color blind, even A? Jika seorang dipilih secara random dari populasi ini dan ditemukan bahwa man nih, pada kejadian B, ya, berapa peluang bahwa men tersebut itu buta warna? Berarti kita akan mencari peluang A bersyarat B kan? Karena B-nya itu sudah terjadi lebih dulu. Apa B-nya? Yaitu men tadi. Laki-laki, orang laki-laki. Kita mencari peluang A bersyarat B. A-nya itu apa? A-nya itu yang ini, colorblind. Ini, colorblind. Ternyata dia adalah seorang laki-laki. Ini yang B, yaitu men. Peluangnya adalah PA iris B dibagi dengan PB. PA iris B itu yang mana? Ya ini, laki-laki dan colorblind, yaitu 0,04. Dibagi dengan total dari min-nya ya, yaitu 0,51. Hasilnya 0,078.
Seperti itu. Kemudian, what is the probability of being colorblind given that the person is female? Kalau ternyata orangnya adalah female. Kalau female di sini berarti mengarah ke woman. Sehingga di sini peluang B komplement itu 0,49 ya. Ini ya, 0,49. Woman yang colorblind itu adalah 0,002 dibagi 0,49 hasilnya adalah 0,004 ya. Notice that the probability of event A change depending bergantung pada apakah event B itu terjadi. Ini menandakan bahwa dua kejadian itu adalah saling bergantung atau dependent. Ya, dia itu dependent. Tergantung kejadian B. Kalau kejadian B-nya itu cewek, beda dengan ketika B-nya itu cowok ya. Hasilnya pasti beda. Jadi A itu bergantung dengan B. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia. When two events are independent, that is, if the probability of event B is the same, whether or not event A has occurred, then event A does not affect event B. Oke, ini kalau misalkan peluang dari B itu tidak dipengaruhi oleh peluang A. Ya, jadi P B bersyarat A itu sama dengan P B. Nah, ini yang disebut sebagai independen ya. B tidak dipengaruhi oleh A. Itu yang disebut sebagai independent events. Oke, okay? Independent events. If two events A and B are independent, the probability that both A and B occur is, nah seperti ini peluangnya nih. Ya, jadi peluangnya seperti itu. V A iris B itu sama dengan VA dikali PB. Ini kalau kejadiannya itu independen ya. Kalau dependen tadi adalah B-nya ini B bersyarat A. Ya. Seperti itu. Gimana kalau kita punya three independent events? Ya tinggal dikalikan aja. Peluang A, peluang B dikali peluang C. Ya. Tiga-tiganya tinggal dikalikan. Oke, di sini kita punya contoh coin toss at football games. A football team is involved into overtime periods during a given game so that there are three coins tossed. If the coin is fair, what is the probability that they lose all three toss? Ya, ini gampang karena setiap koin itu pasti menentukan menang atau kalah. Cuman dua opsinya, menang atau kalah. Ya, gambar atau angka kan, menang atau kalah. Yang pertama pasti hasilnya adalah setengah. Yang kedua juga setengah. Yang ketiga pun juga setengah. Dan dia tidak saling bergantung atau bebas. Jadi tinggal dikaliin aja hasilnya adalah 1/8 atau 0,125. Seperti itu. Ya. Oke, what is the difference between mutually exclusive and independent events? Berarti kita akan mencari tahu perbedaan antara kejadian yang saling lepas dengan yang saling bebas. Many students find it hard to tell the difference between mutually exclusive and independent event. The first one is when two events are mutually exclusive or disjoint. Ya, ini sama aja, disjoint itu terpisah. They cannot both happen. Oke, mereka tidak dapat terjadi secara bersama-sama ya ketika eksperimen dilakukan. Once the event B has occurred, event A cannot occur. Oke, jadi ketika kejadian B terjadi, maka kejadian A tidak dapat terjadi. Jadi, peluang A bergantung B itu pasti sama dengan 0, karena tidak ada dependennya, tidak bergantung, atau mereka independen ya, or vice versa. Nah, terjadinya kejadian B itu nanti akan mempengaruhi peluang the occurrence of event B certainly affect the probability that event A can occur. Jadi terjadinya kejadian B itu akan mempengaruhi
probability that even A can occur. Nah, oleh karena itu, mutually exclusive event must be dependent. Nah, perhatikan nih. Ya, jadi di sini itu kita menyatakan bahwa yang pertama, peluang A, kalau kita menyatakan dua kejadian itu saling asing atau saling lepas, maka tidak akan terjadi secara bersamaan. Sehingga peluang A bergantung B itu, atau A bersyarat B itu sama dengan nol atau kebalikannya. Nah, tetapi terjadinya kejadian B itu bisa mempengaruhi peluang dari kejadian A. That event A can occur. Jadi oleh karena itu, mutually exclusive events must be dependent. Ya, must be dependent. Yang menggunakan rumus yang seperti ini. Ya, jadi saling lepas itu menggunakan rumus penjumlahan. When two events are mutually exclusive or disjoint, maka kita menggunakan rumus PA iris B, itu jelas sama dengan 0 ya, sama dengan 0, sehingga peluang A iris B, peluang A union B-nya, peluang A ditambah peluang B. Tidak dikurangi dengan irisannya. Kenapa? Karena irisannya itu sama dengan 0. Ya, irisannya itu sama dengan 0. Dependent. Oke, kemudian kalau misalkan dua kejadian itu independen, gimana? Maka peluangnya menggunakan rumus perkalian. PA iris B sama dengan PA dikali PB. Sehingga penjumlahannya atau unionnya itu adalah PA ditambah PB dikurang PA dikali PB. Nah, ini untuk kejadian yang independen. Oke, we have the practice here. Drug offender atau penyintas ya, pelaku obat-obatan. A study of the behavior of a large number of drug offenders after treatment for drug abuse suggests that the likelihood of conviction within a 2-year period after treatment may depend on the offender's education. The proportions of the total number of cases that fall into 4 education conviction categories are shown in the table below. Okay, suppose a single offender is selected from the treatment program. Here are the events of interest. Events A. The offender has 10 or more years of education. So, this is A. Have education 10 years or more. Events B, the offender is convicted within 2 years after completion of treatment. Berarti yang ini ya, convicted berarti ini yang peluang B, ini yang peluang A. Ya, jadi tentukan probabilities of for these events. Yang A jelas adalah 0,4. Yang B, peluang B itu adalah ini 0,37. C, A iris B. Peluang A iris B berarti ya udah tinggal ditarik garis lurus aja. Yang ini ya 0,1. Kemudian yang D peluang A gabungan. Peluang A gabungan B. Ini sama aja dengan peluang A. Kemudian ditambah peluang B dikurang dengan peluang A iris B. Peluang A-nya adalah 0,4 ditambah peluang B-nya 0,37 dikurang irisannya. Hasilnya 0,67. Yang E itu adalah komplement. Berarti peluang A komplement pasti 1 dikurangi peluang A. Yaitu 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Yang F, peluang A union B komplement berarti 1 dikurang peluang A union B. 1 dikurang peluang A union B itu berapa? Ini ya, 0,67. Berarti sama dengan 0,33. Dan yang G itu adalah peluang A iris B komplement, berarti 1 dikurang peluang A iris B. Sama dengan 1 dikurang A iris B itu yang C, berarti 0,1 ya.
Berarti peluangnya adalah 9,9. Ya kan? Karena dia irisan dari A, sorry, irisan komplement dari A iris B. Nah, yang H itu adalah A given that B has occurred. Berarti peluang A ketika B telah terjadi. Berarti kan peluang A iris B dibagi dengan peluang apa nih? Peluang B. Peluang ini yang H ya. Peluang A iris B itu hasilnya tadi 0,1 dibagi peluang B 0,37. Ini dihitung sendiri berapa ini. Kalau yang itu adalah B given that A has occurred. Berarti peluang B ketika A terjadi, ini sama aja peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Berarti 0,1 dibagi 0,4. Hasilnya adalah 0,25. Ya, 1 dibagi 4 itu 0,25. Ya, kurang lebih seperti itu untuk latihan 4.56. Oke, kita masuk ke slide terakhir yaitu aturan bias. Aturan bias ini silakan akan saya jadikan sebagai tugas. Tugasnya itu sama dengan kelas B. Tugasnya adalah rangkum materi aturan bias dan kerjakan soalnya. Ini ya, soal ini kerjakan A dan B ini di kertas folio bergaris, di folio bergaris tulis tangan tentunya maksimal 2 halaman secara berkelompok 3 atau 4 orang. Dikumpulkan di leads maksimum Jumat besok tanggal 13.03.26 pukul 18.00 WIB. Nah, karena pengumpulannya di leads, jadi tolong jangan sampai terlambat. Karena bagi yang udah terlambat, kalian tidak akan bisa mengumpulkan tugas-tugasnya. Ya, kira-kira begitu dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman?